Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi bagaimana cara meminta pendapat, how to ask a suggestion, ya, meminta pendapat atau saran. Untuk mengetahui bagaimana cara meminta pendapat, mari kita baca dialog di activity 2. Dialog 1. Excuse me, I lost my wallet. What should I supposed to do? Nah, ada seseorang yang bertanya, maaf, saya kehilangan dompet saya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kemudian seorang pria muda menjawab, "Oh, I'm sorry to hear that, sir. I think you should go to the police office." Saya sedih mendengarnya. Saya pikir kamu seharusnya pergi ke kantor polisi saja. Kemudian si bapak tua menjawab, "That's alright. Thank you, young man. And why don't you go there with me right now?" Nah, terima kasih anak muda. Bisakah Anda menemani saya pergi ke kantor polisi sekarang? Kemudian orang muda menjawab, "You are welcome. That's a good idea. Okay, I'll go with you." Nah, that's a good idea. Ide yang bagus, Pak. Saya akan menemani Anda. Nah, dari dialog di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada beberapa ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi untuk meminta saran. Ekspresi untuk meminta saran kita bisa menggunakan kata should. What should I supposed to do? Ini adalah ekspresi untuk meminta saran. Kemudian ketika kita dimintai saran, kita akan memberikan saran. Nah, untuk memberikan saran kita bisa pakai kata I think you should go to the police office. Nah, ini adalah ekspresi untuk memberikan saran atau giving suggestion. Kemudian setelah kita diberikan saran, kita akan menjawab dengan ucapan "That's right, thank you." Nah, ucapan terima kasih itu adalah respon ketika ada seseorang yang memberikan saran kepada kita dan kita setuju dengan sarannya. Kemudian, nah, why don't di sini juga adalah ekspresi untuk meminta saran. Kemudian ketika kita diberikan saran, nah, kita menjawab dengan "That's good idea." Ide yang bagus. Berarti kita setuju dengan saran yang diberikan. That's a good idea. Selanjutnya, dialog yang kedua. Ada seorang anak berbicara, "You look tired, Nana. What have you done?" Kamu kelihatan sangat lelah, Nana. Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Kemudian Nana bilang, "I have so many works to do and I need to take rest. Do you have any suggestion for me?" Nah, saya sangat sibuk sekali. Sepertinya saya butuh istirahat. Do you have any suggestion for me? Nah, do you have any suggestion for me? Ini juga ekspresi untuk asking for suggestion atau meminta saran. Kemudian ketika kita meminta saran, ada orang yang memberikan saran atau giving suggestion. Kita bisa pakai kata how about going to a new Japanese restaurant? How about? Pakai kata how about. Ini juga adalah kata yang digunakan untuk memberikan saran atau giving suggestion. Jika kita tidak setuju, maka kita bilang, I think it's not a good idea. I think it's not a good idea, berarti kita tidak setuju dengan saran tersebut. I don't like Japanese food because saya tidak suka makan makanan Jepang. Oh, I'm sorry, maybe another restaurant. Nah, itu adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan saran atau giving suggestion, meminta saran, asking for suggestion, and responnya, respon terhadap saran yang diberikan.
Dari beberapa contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan beberapa ekspresi yang digunakan untuk meminta saran atau asking for suggestion, memberi saran atau giving suggestion, dan respon ketika kita diberikan saran oleh seseorang. Yang pertama adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta saran atau asking for suggestion. Kita bisa memakai kata what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran untukku? What do you think? Bagaimana pendapatmu? What is your suggestion? Apa saran Anda atau apa saranmu? Any idea? Ada ide? Dan do you have any advice? Apakah kamu punya saran untuk saya? Nah, itu adalah ekspresi yang digunakan untuk asking for suggestion atau meminta saran. Selanjutnya, ketika kita memberikan saran kepada seseorang, kita bisa memakai kata should atau ought to, artinya seharusnya. Seperti contoh kalimat pertama, you should study hard. Kamu seharusnya belajar dengan rajin. You ought to take a medicine. Kamu seharusnya minum obat. You shouldn't make her sad. Kamu tidak seharusnya membuat dia bersedih. Nah, yang pertama kita bisa memakai should atau ought to. Yang kedua, kita bisa memakai kata let's yang artinya ayo. Nah, contohnya let's go for a walk. Mari kita jalan-jalan, atau let's have a cup of coffee. Mari kita minum secangkir kopi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kata why don't you. Why don't you artinya mengapa kamu tidak. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika ada yang sakit, maka kita bisa memberikan saran, why don't you go to the doctor? Atau ketika ada temannya yang lagi suntuk, lagi stres, maka kita bisa menyarankan, why don't you have a holiday? Kenapa nggak liburan saja? Kita bisa memakai kata what about atau how about. What about dan how about ini selalu diikuti verb ing atau verb yang ditambah ing. Contohnya, what about going to vacation? Jadi bukan what about go to vacation, tapi what about going to vacation. Atau how about reading a book? Bagaimana kalau kita membaca buku saja? How about reading a book? Not how about read a book. Nah, ketika kita diberikan saran, maka respon yang bisa kita berikan yang pertama adalah ketika kita setuju dengan kata tersebut, saran tersebut, maka kita bisa berbicara, you are right, I agree with you, atau I think so, it's a good idea. Itu adalah respon ketika kita setuju tentang saran yang diberikan oleh seseorang. Jika kita tidak setuju, maka kita bisa bilang, that's not a good idea. I don't think so, or I disagree with you. Artinya saya tidak setuju dengan kamu. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan, maka kita akan mengerjakan latihan soal berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.